Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta memperlakukan sanksi sita KTP bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi lebih tegas ini diterapkan setelah kasus COVID-19 di Yogyakarta tetap tinggi selama masa PSTKM atau pengetatan secara terbatas kegiatan manusia. Mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari mendatang, Satpol PP Yogyakarta mulai menerapkan sanksi tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan di wilayah Yogyakarta. Jika sebelumnya para pelanggar protokol kesehatan hanya diberi sanksi teguran dan hukuman push up maupun bernyanyi, maka kini sanksi diberikan lebih tegas berupa penyitaan KTP. Penyitaan KTP bagi pelanggar prokes diterapkan setelah evaluasi pada PSTKM atau pengetatan secara terbatas kegiatan manusia di daerah istimewa Yogyakarta. Karena ternyata selama masa PSTKM, peningkatan kasus COVID-19 tetap tinggi di wilayah tersebut. Dan untuk mengetahui mekanisme sita kartu identitas bagi pelanggar protokol kesehatan, sudah bergabung bersama Ahi News Siang, Bapak Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil. Selamat siang, Pak Zudan. Selamat siang, Mbak Gita, Mbak Stefani. Baik, Pak Zudan, terkait dengan penyitaan KTP jika melanggar protokol kesehatan, ini apakah peraturan resmi yang dikeluarkan oleh Kemendagri, Pak? Ya, kalau kita berbicara penyitaan ini, sesungguhnya kan sebuah sanksi terhadap pelanggaran sebuah ketentuan. Nah, pemerintah daerah itu harus melihat dan menerapkan sanksi sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Bagi Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Dukcapil, itu tidak akan membolehkan sanksi untuk menyita kartu identitas penduduk. Karena apa? Karena kartu identitas penduduk ini adalah bagian dari pelayanan publik dasar yang akan digunakan untuk layanan publik lainnya. Dan penyitaan KTPL ini akan menjadi sangat tidak efektif, tidak efisien, dan akan lebih banyak aspek mudorotnya. Jadi kalau saya menyarankan pemerintah daerah bisa bertindak lebih cerdas lagi sistem sanksinya. Misalnya sistem sanksi denda, kemudian sistem sanksi kerja sosial, membersihkan halaman, ya, menyapu jalan, ya, kemudian membersihkan sekolah-sekolah, membersihkan tempat-tempat yang kotor dengan sampah. Itu ada yang namanya proses reintegratif shaming, membuat jera, membuat yang bersangkutan kapok karena melanggar protokol kesehatan. Tetapi kalau menyita KTPL, itu Satpol PP-nya punya beban untuk menyimpannya, punya beban nanti masyarakat harus mengambil, punya beban Pemdanya mencetakkan KTPL lagi bila KTPL itu hilang. Dan dampaknya nanti bila KTPL-nya disita, yang bersangkutan tidak bisa berobat dengan BPJS, yang kedua tidak bisa mendapatkan bantuan sosial. Jadi masih banyak sistem sanksi lain yang lebih efektif daripada itu dan tidak membebani Pemdanya, tidak menyulitkan masyarakat, dan ada sifat mendidik. Baik. Ada reintegratif shaming-nya. Berarti kebijakan yang diambil pemerintah Yogyakarta ini tidak ada komunikasi sebelumnya ya dengan Dukcapil Pusat? Ya, yang diambil oleh pemerintah daerah ini, Yogyakarta ini, tidak dikonsultasikan dulu kepada Kementerian Dalam Negeri, tidak dikonsultasikan dulu dengan Direktorat Jenderal Dukcapil. Jadi dengan adanya kasus-kasus seperti ini, kami akan memberikan pembinaan kepada daerah, khususnya terkait dengan penyitaan dokumen kependudukan. Ini sama halnya, dokumen kependudukan ini kan hak warga negara. Kalau dokumen kependudukannya disita, sama saja nanti yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan hak di bidang kesehatan, tidak bisa mendapatkan hak di bidang social safety net, bantuan sosial, dan seterusnya. Jadi saya mendorong Pemda menerapkan sistem sanksi yang lebih terintegrasi dengan sistem pemerintahan, yang lebih mendidik. Dan denda boleh, kerja sosial boleh, atau sistem sanksi yang lain sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, tetapi dirumuskan dulu di dalam sistem regulasinya.
Baik Pak Zudan, selain di Yogyakarta, Surabaya juga sudah menerapkan sanksi penyitaan KTP, bahkan mengancam akan memblokir KTP jika sanksi administratif tidak dibayarkan. Ini bagaimana tanggapan dari Dukcapil sendiri? Apakah benar pemblokiran KTP bisa dilakukan? Ya, nah yang dimaksud pemblokiran KTP itu begini, KTPL-nya disita oleh pemerintah daerah setempat, oleh Satpol PP-nya. Kemudian kalau penduduk mau mencetak, itu tidak bisa mencetak di kota itu. Tetapi Pemdanya lupa bahwa pencetakan KTPL itu sekarang bisa dilakukan di kabupaten kota manapun. Misalnya penduduknya ini cerdas, disita di Surabaya, nanti dia membuat surat keterangan hilang di kepolisian. Kemudian dia ke Sidoarjo, cetak di Sidoarjo. Karena sistem kita itu sudah bisa dilakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik secara nasional. Baik. Bisa juga mencetak KTP elektronik melalui anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi sekali lagi saya minta pemerintah daerah dalam menerapkan sistem sanksi lebih terintegrasi dengan sistem pemerintahan. Baik, Pak Zudan, Tidak apakah kehilangan akal untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Baik, Pak Zudan, apakah penyitaan KTP ini bisa tergolong melanggar hukum nantinya jika dilakukan? Ya, pertama, kalau sudah ada dasar hukumnya, itu tidak melanggar hukum karena ada dasar hukumnya. Misalnya sesuai dengan Perda. Tetapi apakah sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan? Apakah sesuai dengan konstitusi? Karena kan identitas penduduk itu merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Sama halnya dengan hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, seperti itu Mbak Deta, Mbak Stefani. baik, terima kasih banyak Pak Zudan atas penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia.